Menteri Riset dan Teknologi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Ke merah. Yang terhormat Menteri Riset dan Teknologi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Bambang Brojonegoro. Yang kami hormati PLT Sekretaris Kementerian Ristek BRIN Bapak Miko Pinandito. Yang kami hormati Direktur PP Iptek Bapak Muhammad Syahrial Anas dan jajaran. Yang kami hormati seluruh eselon 1, 2, 3, dan 4 Kemenristek BRIN. Yang kami hormati seluruh perwakilan Science Center daerah beserta adik-adik pemenang yang telah hadir tatap muka didampingi oleh orang tua masing-masing yang kami beri ruang terpisah demi tetap menjaga protokol kesehatan. Beserta yang kami hormati hadirin yang telah hadir melalui virtual, baik melalui video conference ataupun kanal YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak, Ibu, dan adik-adik semua dalam agenda penyerahan penghargaan pemenang kegiatan Science Studio 2020 pada hari ini, Senin 12 Oktober 2020. Sebelum mengawali agenda, mari bersama kita membaca basmalah agar agenda dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, saya akan membacakan terlebih dahulu seluruh rangkaian agenda pada siang hari ini. Berikut kami tayangkan. Agenda akan diawali dengan laporan Direktur PP Iptek, lalu dilanjutkan dengan tayangan video karya siswa, lalu dilanjutkan dengan penyerahan piala Doodle Art Science Contest dan Fotografi Contest. Lalu dilanjutkan dengan arahan Menteri Riset dan Teknologi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, lalu akan ditutup begitu saja Bapak Ibu. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, di masa pembatasan sosial berskala besar ini dan masa adaptasi kebiasaan baru, Pusat Peragaan Iptek atau PP Iptek sebagai wahana pembudayaan Iptek melakukan berbagai kompetisi yang dilakukan secara daring untuk memelihara semangat dan gairah belajar bagi para pelajar untuk terus berkreasi dan berkompetisi di bidang iptek dan inovasi, serta menambah variasi pembelajaran iptek. PP Iptek telah melaksanakan 2 lomba melalui daring selama periode Mei sampai dengan Agustus 2020. Yaitu lomba pertamanya adalah Doodle Art Science Contest dengan tema Me versus COVID-19 untuk siswa SD kelas 4 sampai dengan 6. Lalu lomba kedua, lomba fotografi contest dengan tema Science Behind Food and Beverage untuk siswa SMP kelas 1 sampai dengan 3. Para peserta tersebut berasal dari 9 Science Center di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Science Center Riau, Nusa Tenggara Timur, Pontianak, Makassar, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 1 dari DKI Jakarta. Maka dari itu, pada hari ini Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, untuk memberi apresiasi dan motivasi tentunya, Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, akan menyerahkan hadiah secara simbolik dan tatap muka kepada adik-adik pemenang. Namun sebelum itu, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan terlebih dahulu laporan Direktur PP Iptek kepada Bapak Muhammad Syahrial Anas. Kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Bambang Brojonegoro. Yang saya hormati Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi, Bapak Miko Pinandito. Para pejabat eselon 1 dan 2 Kemenristek BRIN yang hadir melalui virtual, para pimpinan daerah pengelola Science Center, anak-anakku, para pemenang kegiatan Science Studio, lomba Doodle Art Science Contest dan Fotografi Contest yang hadir di sini maupun melalui virtual, para tamu undangan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dalam mengisi kegiatan di masa pandemi ini, PPIT menjalankan kegiatan yang kami sebut dengan Science Studio.
Sains Studio merupakan kegiatan kreativitas iptek anak-anak Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Peragaan Iptek Ristek BRIN sebagai wahana pemberdayaan iptek masyarakat dalam upaya memelihara semangat dan meningkatkan gairah generasi muda Indonesia dalam berkreasi dan berinovasi sejak usia dini. Selain itu, Sains Studio mengajak generasi muda, yakni pelajar, untuk berperan aktif dalam mengkampanyekan isu-isu iptek global melalui kreativitas dan inovasi menuju sumber daya manusia unggul dan mendukung kemajuan iptek di Indonesia. Sains Studio telah diselenggarakan oleh PPIPtek berkolaborasi dengan Sains Center daerah di 9 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur secara daring sejak Mei Agustus sampai Agustus 2020. Yang saya hormati Bapak Menteri, mohon izin kami akan menyapa perwakilan Center daerah yang juga didampingi oleh anak-anak kami sebagai pemenang. Pertama, kami akan menyapa Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Hasan. Selamat siang, Bapak Muhammad Hasan. Mohon izin Bapak Muhammad Hasan, suaranya bisa di-unmute. Mohon izin memotong, mohon maaf. Halo, ya selamat siang Pak. Selamat siang Pak Syarial. Silakan, ada yang mau disampaikan ke Pak Menteri? Ya Pak Menteri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Pak. Kami dari Provinsi Sulawesi Selatan sangat mengapresiasi kegiatan ini dan seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Pak. Selalu sehat Pak di masa pandemi ini dan selalu berkarya untuk bangsa. Demikian Pak Salah. Baik, terima kasih Pak. Yang kedua, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Ibu Verinia. Silakan Bu Verinia. Selamat siang Pak. Pak Syahrial Anas, Ada Bapak Menteri. Pak Menteri? Ya, Bapak Menteri yang saya hormati. Terima kasih Menristek ini sudah membuat satu fasilitasi kegiatan yang cukup mendadak di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 dan mendapat respon yang sangat positif bagi anak-anak SD dan SMP. Untuk itu kegiatan kami mengingat diharapkan tentunya akan berlanjut walaupun pandemi COVID-nya sudah berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjut. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Ibu Haja Gemalaranti. Silakan Bu. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pak Menteri, terima kasih. Kegiatannya sangat bermakna sekali, sangat membuat sekolah-sekolah, siswa-siswa mengisi masa pandeminya dengan luar biasa. Ini kami tentu berharap ini berlanjut ya Pak, berlanjut melalui direktoratnya, karena ini sangat bermakna dan insya Allah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mau membangun gedung Puspa Iptek Sumatera Barat. Insya Allah kerjasama dengan Menristek tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Direktur. Kami lanjut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Bapak Haji Sahdan. Silakan Pak Sahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Pak Menteri, kegiatan ini sangat positif sekali untuk apalagi di masa pandemi ini sehingga anak-anak sekolah bisa berkreatif. Kami yakin kegiatan ini mudah-mudahan dapat berjalan di tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sardan. Lanjut Kepala Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kosmas Delana. Silakan Pak Kosmas. Selamat siang Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Menteri, Pak Direktur dan semua yang hadir. Saya atas nama Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri yang melalui Bapak Direktur telah memfasilitasi pendirian Mamuli Science and Technology
Innovation Center di Nusa Tenggara Timur. Kami, Science Center kami namakan Mamuli, karena Mamuli itu adalah salah satu aksesoris yang dikenakan oleh kaum ibu dari daratan Sumba. Kami sungguh menghormati kaum ibu sehingga kami mengambil salah satu aksesoris yang sering digunakan oleh ibu-ibu di kampung-kampung, di desa-desa sebagai simbol kebangkitan sains dan teknologi di NTT. Yang kedua, kami juga menyampaikan apresiasi sembari kami mohon kepada Bapak Menteri bahwa Mamuli Science Center ini sudah kami bangun, kemudian kami membutuhkan tambahan alat-alat peraga untuk nanti dipakai oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita yang SD dan SMP, utamanya di Kota Kupang. Mudah-mudahan ini mendapatkan perhatian dari Bapak Menteri. Dan yang ketiga, kami sungguh senang, kami sungguh bangga karena dari wilayah selatan Indonesia, Provinsi NTT telah menyumbang untuk 3 anak SD dan 6 anak SMP yang masuk dalam perlombaan yang dilakukan antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei yang lalu. Terima kasih Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami lanjut, Pak. Kepala Bapelitbang Provinsi Riau, silakan. Pak Menteri. Selamat siang Pak Menteri. Kami dari Riau Science Center sangat mengapresiasi kegiatan Science Studio yang dilaksanakan oleh Kemenristek ini. Kami memandang ini adalah satu inovasi di tengah pandemi yang sedang berlangsung ini. Dan tentunya harapan kami ke depan kegiatan-kegiatan semacam ini terus digalakkan dalam rangka kita mendorong minat generasi muda dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat kami laporkan juga ke Pak Menteri terkait dengan Riau Science Center. Kami juga berusaha mengembangkan apa yang sudah dibangun ini dengan bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan swasta besar di Riau ini untuk berkontribusi mengembangkan Riau Science Center ini. Antara lain kami akan lakukan dengan mengajak universitas-universitas perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan swasta besar itu untuk meletakkan, memasukkan, memberikan alat-alat peraga mereka untuk diletakkan di Riau Science Center ini. Demikian Pak Menteri, harapan kami ke depan Riau Science Center ini lebih maju lagi di bawah binaan Kemenristek ini. Terima kasih Pak Menteri, selamat siang. Terima kasih Pak Menteri. Berikutnya Direktur PT PRPP Jawa Tengah, Ibu Tita Listiorini. Silakan Bu Tita. Terima kasih Pak Sahrial. Yang saya hormati Bapak Menteri Ristek dan BRIN. Siang hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk pertama kali mengucapkan apresiasi kepada jajaran PPIPTEK yang telah mengadakan kegiatan Doodle Art Science dan fotografi kontes. Ini merupakan sebuah stimulus bagi anak-anak yang mungkin selama pandemi ini terlalu banyak di rumah, dan alhamdulillah diikuti oleh beberapa kota di Jawa Tengah. Yang kedua, kami perlu kesempatan ini perlu matur Bapak bahwa Jateng Science Center adalah dikelola oleh PT PRPP Jawa Tengah yang merupakan BUMD Provinsi Jawa Tengah. Karena letaknya kami satukan dengan Taman Mini Jawa Tengah, jadi sampai dengan sekarang ini setelah pandemi pengunjungnya masih tetap banyak Bapak. Jadi alhamdulillah 1 bulan bisa masih 32.000 pengunjung. Nah, Jateng Science Center berada di dalamnya. Namun demikian untuk lebih ke depan Bapak, kami berpikiran bahwa sudah waktunya bahwa Science Center ini ada muatan digital experience Bapak. Karena sekarang ini kan milenial, anak-anak sekolah itu kan semuanya medianya seperti itu. Jadi kami berharap Kemenristek dan PPIPTEK bisa menginisiasi
peralatan atau model science center yang muatannya adalah digital experience. Tentu harapan kami juga nanti akan dibawa ke semua science center di Indonesia. Demikian Bapak, matur nuwun, dan kalau tidak ke Semarang monggo mampir. Monggo mampir Jateng Science Center. Matur nuwun. Terakhir, Manajer Jawa Timur Park, Bapak Ferry Fernanda, kami persilakan. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Ristek dan WPIT yang telah memberi kepercayaan dan selalu membimbing dalam menyelenggarakan Science Center dan fotografi kontes di wilayah Jawa Timur khususnya. Sehingga dengan begini kami memiliki pengalaman dan sekaligus semangat buat kami terus maju mengembangkan Science Center di Jawa Timur, khususnya Jawa Timur Park 1. Demikian, terima kasih Pak Menteri dan kami lanjut Pak Direktur. Kegiatan Science Studio berupa lomba Doodle Art Science Contest bagi siswa SD kelas 4-6 dengan tema Me versus COVID-19 dan lomba fotografi kontes bagi siswa SMP kelas 1-3 dengan tema Science Behind Food and Beverage dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 1.054 orang. Untuk lebih memberikan kebanggaan tersendiri kepada para pelajar serta memberikan suntikan motivasi yang sangat besar untuk tetap giat belajar sains. Kami mohon Bapak Menteri berkenan memberikan penghargaan secara simbolik kepada seluruh pemenang yang akan diwakili oleh 6 pemenang lomba Doodle Art Science Contest dan Fotografi Contest wilayah Jakarta. Ke-6 pemenang yang menerima piala secara langsung oleh Menristek Kepala BRIN yakni pertama pemenang Doodle Art Science Contest juara 1 Michelle Fiona dari SD Penabur 10 Jakarta. Juara 2 Agatha Charlotte Azali dari SD Bunda Hati Kudus Jakarta. Juara ketiga Francesca dari SD Masuduri Jakarta. Kemudian untuk pemenang fotografi kontes juara 2 Evan Arfa dan Nendra dari SMP Islam Al Azhar 29 BSD Semarang. Kemudian juara harapan 2 Angel Anli dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Kemudian juara harapan 3 Ivana Venesia dari SMP Negeri 3 Tangerang Selatan. Sementara pemenang lomba fotografi kontes lain yang tidak dapat hadir bersama kita pada hari ini adalah juara 1 Rian Surya Saputra dari SMP Raudatul Jannah Sidoarjo. Juara 3 Perwira Alia Safira dari SMP Negeri 250 Jakarta. Juara harapan 1 Hasya Zakwa Sahriar dari SMP Negeri 3 Kancah Ekek Bandung. Di hadapan Bapak Menteri telah hadir di acara pagi ini wakil-wakil yang akan menerima penghargaan tersebut secara simbolik dari Bapak Menteri. Yang saya hormati Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam kesempatan berbahagia ini, perkenankan kami melakukan juga beberapa kegiatan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Antara lain, 1. Kegiatan kerjasama antara PPIP dan LAPAN dengan mengadakan lomba poster sains nasional bidang antariksa bagi pelajar SD usia 8-11 tahun sebagai seleksi menuju Asia Pacific Regional Space Agency Forum atau APERSAT Poster Contest 2020 yang akan diselenggarakan secara daring tanggal 10 sampai 16 Oktober ini. Kedua, peluncuran aplikasi digital PPIP virtual yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat agar tetap bisa belajar iptek dari jauh tanpa harus datang langsung ke PPIP. Aplikasi ini sebagai langkah awal dalam proses digitalisasi PPIP menuju science center yang lebih modern dan mampu bersaing dengan center kelas dunia lainnya. Untuk itu, kami mohon perkenan Bapak Menteri untuk dapat meresmikan juga PPIP virtual ini yang rencana akan kami selenggarakan pada bulan November. Sekaligus dalamnya peresmian 2 wahana baru, yakni evolusi teknologi dan virtual reality, juga peta digital. 3. Kegiatan kerjasama antara PPIPTEK dengan Perhimpunan Entomologi Indonesia yang akan berjalan hari ini, di antara lomba fotografi, lomba esai, dan pelatihan fotografi yang hari ini kami terakhir sudah mendaftar kurang lebih 1.000 peserta. Kemudian yang keempat, sesuai dengan arahan Pak Menteri, kegiatan kerjasama PPIPTEK dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Kami sudah ada pertemuan daring Pak, dan untuk meredesain galeri dan fasilitas layanan PPIPTEK lainnya. Dalam waktu dekat kita akan ketemu Pak, ada kunjungan dari
ITB untuk melihat langsung lokasi kami. Yang kelima adalah pelaksanaan revitalisasi gedung PPIPTEK. Sudah berjalan, insya Allah berjalan, dalam segera kita akan kejar waktunya, sehingga di akhir tahun ada beberapa hasil yang sudah dilakukan dengan lebih baik. Bapak Menristek, BRIN, serta para hadirin yang berbahagia, akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan serta partisipasi semua pihak pada kegiatan Science Studio berupa lomba doodle art science contest dan lomba fotografi contest. Demikian kami sampaikan atas peran Bapak Menteri serta hadirin kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syahrial atas laporannya. Untuk berikutnya Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, bersama kita akan menyaksikan tayangan video karya siswa Science Studio 2020. Kami persilahkan host untuk dapat menampilkan videonya. Ya, bagus sekali ya gambarnya. Saya seperti sedang men-scroll Instagram tadi. Foto-foto seperti di Instagram bagus sekali begitu ya adik-adik ya. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, sampailah kita pada agenda utama pada siang hari ini, yaitu penyerahan Piala Doodle Art Science Contest dan Fotografi Contest. Saya akan membacakan terlebih dahulu ya adik-adik ya, nama-nama pemenangnya yang telah hadir. Yang pertama, yaitu juara pertama dari Doodle Art Science Contest, Michelle Fiona dari SD Penabur 10 Jakarta. Boleh berdiri di Fiona? Ya, beri salam ke Bapak Menteri ya. Berikutnya juara kedua Agatha Charlotte Azali dari SD Bunda Hati Kudus Jakarta. Silakan di Agatha, boleh berdiri, beri salam ke Pak Menteri ya. Juara ketiga Francesca dari SD Marsudirini Jakarta. Ya, silakan. Berikutnya Bapak Menteri mohon izin adalah juara fotografi kontes. Juara kedua dari fotografi kontes Evan Arfa Danendra dari SMPI Al-Azhar 29 BSB Semarang. Juara harapan kedua Angel Enli dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Lalu juara harapan ketiga Ivana Feninesha dari SMP 3 Tangerang Selatan. Ya.
Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan menyerahkan Piala Doodle Art. Kami mohon nama-nama yang telah disebutkan, mohon izin bersamaan ya, Doodle Art dan Fotografi Kontes. Kami mohon nama-nama yang tadi telah disebutkan, adik-adik boleh berdiri untuk menuju ke depan. Kami persilakan. Dan kami mohon kepada Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk dapat memberikan piala kepada para pemenang. Ya, silakan akan dibantu dengan kakak-kakak protokolnya, adik-adik, silakan. Ya, kami tetap menjaga protokol kesehatan, Bapak Ibu. Jadi memang mungkin di layar terlihatnya mungkin, ya oke. Ya, kami persilakan Bapak Menteri sudah siap, kami persilakan untuk dapat menyerahkan juara Doodle Art Science Contest, juara 1 Michelle Fiona. Ya, selamat Big Fiona, Michelle Fiona selamat. Juara kedua Bapak, mohon izin dengan Agatha Charlotte Azali. Ya, silakan kalau ingin berfoto dulu. Ya. Berikutnya Agatha Charlotte Azali. Ya, ini juara 2 Doodle Art Science Contest. Ya, berikutnya juara ketiga Francesca dari SD Marsudirini Jakarta. Selamat De Francesca, berfoto dulu. Baik, berikutnya adalah juara fotografi kontes. Juara 2 Evan Arfa Danendra dari Semarang, Bapak. Evan ini. Ya, yang juara harapan kedua Angel Enli dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Baik, berikutnya juara harapan ketiga Ivana Feninesha dari SMPN 3 Tangerang Selatan. Ya, kami mohon Bapak Menteri untuk tetap berada di depan. Kami akan melanjutkan dengan penyerahan hasil karya siswa kepada Direktur PP Iptek Bapak Syahrial. Kami persilakan untuk dapat menyerahkan kepada Bapak Menteri. Kami persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, silakan kita berfoto bersama dulu. Iya, baik. Ya, kami mohon untuk dilanjutkan lagi dengan berfoto bersama Bapak Menteri. Kami mohon izin. Kami mohon kepada Bapak Mego Pinandito untuk dapat ikut bergabung berfoto bersama. Ya, tim protokol sudah menyesuaikan dengan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak. Baik. Kami persilakan. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau di layar video conference terlihat lurus ya, di sini kami zigzag. Jadi tetap menjaga jarak, tidak berhimpitan, dan tetap memakai masker, begitu. Baik, berfoto kembali. Ya, terima kasih Bapak Menteri, Bapak Mego Pinandito, Bapak Syahrial, dan adik-adik kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Mungkin adik-adik bisa jalan lebih dulu, kembali ke tempat, supaya Pak Menteri nanti bisa kembali duduk. Ya, kami persilakan. Oke. Silakan mau digunakan kembali face shield-nya, kami persilakan untuk digunakan kembali. Untuk selanjutnya, Bapak, Ibu yang kami hormati dan adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan arahan dari Menteri Riset dan Teknologi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Bapak Bambang Brojonegoro. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Sesmen, Direktur PP Iptek, adik-adik yang saya banggakan, serta perwakilan pemerintah daerah,
serta Bapak Ibu para peserta acara ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat bersama-sama menghadiri acara penyerahan apresiasi kepada para pemenang kegiatan Science Studio 2020, Lomba Doodle Art Science Contest, dan Lomba Fotografi Contest yang kita laksanakan secara daring pada pagi hari ini. Saya sangat berbahagia dan bangga berada di tengah anak-anak yang tetap bergairah dan bersemangat, bahkan ketika kita sedang dilanda pandemi. Untuk itu, saya ingin menyapa anak-anak terlebih dahulu dan mengucapkan selamat kepada anak-anakku, para pemenang Lomba Doodle Art Science Contest dan Lomba Fotografi Contest. Apresiasi dan penghargaan sekaligus selamat saya sampaikan kepada Pusat Peragaan IPTEK atas usahanya dalam menjalankan komitmen serta kontribusinya dalam pembudayaan IPTEK bagi nusa, bangsa, dan negara yang secara terus-menerus, bahkan di saat pandemi COVID-19 yang sedang kita alami pada saat ini. Saya merasa bangga dan besar hati karena anak-anak, baik di tingkat SD maupun SMP, dalam kondisi yang serba terbatas tetap bersemangat menggali ilmu. Seperti kita ketahui, bencana pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara masif dan meluas semenjak akhir 2019 merupakan peristiwa yang berada di luar dugaan semua penduduk dunia. Wabah itu sendiri dan upaya pencegahannya tidak hanya mengancam kehidupan manusia, tapi juga telah mengakibatkan terjadinya culture shock atau gegar budaya di kalangan masyarakat luas, termasuk para pelajar. Pandemi memaksa kita untuk hidup dalam budaya baru. Budaya new normal, adaptasi kebiasaan baru, termasuk sistem pembelajaran baru yang dilaksanakan secara jarak jauh atau online. Hal ini menuntut kita untuk melakukan terobosan pada sistem dan materi pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Menggali strategi agar para pelajar tidak kehilangan motivasi dan tetap bergairah dalam belajar. Hadirin yang saya cintai, saya senang bahwa dalam menyikapi kondisi di atas, PP IPTEK datang dengan menyuguhkan alternatif kegiatan yang akrab dengan new normal. Di antaranya adalah kegiatan Science Studio, yang tentunya diselenggarakan secara daring, yang merupakan bukti kontribusi PP IPTEK melalui suguhan terobosan yang variatif untuk secara kontinu menyuntikkan gairah dan motivasi para pelajar dalam kegiatan berbasis IPTEK. Hadirin yang berbahagia, Direktur PP IPTEK telah melaporkan bahwa salah satu kegiatan yang akan segera diluncurkan adalah aplikasi digital PP IPTEK virtual, sebuah konsep untuk lebih mengenal PP IPTEK, mengenal sains dari manapun kita berada. Saya sangat menyambut baik karena ini merupakan terobosan kegiatan tanggap pandemi yang patut kita sambut dan manfaatkan dalam menjalankan budaya baru, budaya new normal. Program lain yang juga dilaporkan adalah terobosan yang saya harap dapat terwujud secepatnya, mengingat pandemi yang belum berakhir. Kontribusi PP IPTEK dalam membentuk dan menguatkan budaya IPTEK Culture Science sejak dini melalui program tanggap pandemi saat ini merupakan tugas pokok PP IPTEK yang harus terus dikembangkan dan dikuatkan. Pemahaman IPTEK melalui pembentukan dan penguatan masyarakat yang berbudaya IPTEK sejalan dengan kebijakan pemerintah, khususnya di Kementerian Ristek BRIN, yang tiada henti-hentinya mengupayakan terciptanya suatu tatanan masyarakat berpengetahuan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berbudi luhur. Mengingat peran yang signifikan dalam ranah pembudayaan IPTEK masyarakat, terutama usia dini dan pelajar, Kemenristek BRIN akan terus memberi perhatian yang besar kepada Pusat Peragaan IPTEK agar menjadi institusi yang terus tumbuh berkembang sehingga kiprah keberadaan Pusat Peragaan IPTEK semakin dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 kepada kehidupan dan perkembangan pembangunan bangsa kita sangatlah luas dan dalam, sehingga memerlukan mobilisasi seluruh kekuatan bangsa. Untuk itu, kami mengajak semua pihak, diantaranya dunia industri, perguruan tinggi, dan LPNK Ristek, terus berkontribusi dalam menciptakan jalinan kemitraan serta pengayaan materi PP IPTEK.
Saya juga mengajak masyarakat luas, pemerhati iptek, untuk terus memberikan kritikan yang konstruktif agar PP Iptek semakin memberikan manfaat yang optimal terhadap kehidupan. Tidak kalah pentingnya, upaya pembudayaan iptek secara masif telah dilakukan dengan merintis dan mendirikan Science Center daerah yang saat ini berjumlah 27 Science Center daerah tersebar di kabupaten dan provinsi. Oleh karena itu, saya juga mengajak para pimpinan Science Center daerah untuk lebih mengembangkan kelembagaannya, sumber daya manusia, serta program-program agar bisa lebih berkontribusi positif dalam pengembangan layanan pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak kita. Dengan demikian, kiprah Science Center daerah lebih dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Akhirnya, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada seluruh pemenang. Semoga gairah dan semangat anak-anakku tak pernah padam atau bahkan meredup. Dan semoga kinerja PP Iptek selalu mendatangkan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk membentuk karakter dan kemandirian bangsa yang kuat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri atas arahannya. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, agenda selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Mohon berkenan Bapak Menteri beserta Bapak Direktur PP Iptek mungkin untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan yang telah dikumpulkan melalui kolom chat Zoom dan komen di kanal YouTube. Mohon izin kami akan menayangkannya di layar pertanyaannya. Sesi pertama pertanyaan untuk Bapak Menteri ini Pak, mohon izin. Pertanyaan pertamanya adalah apa program Kemenristek BRIN untuk mewujudkan PP Iptek sebagai Science Center kelas dunia? Begitu. Bapak berkenan langsung menjawab atau kita bacakan dulu? Siap. Mungkin saya jawab langsung. Terima kasih untuk pertanyaan dari Teknologi Indonesia. Sebagai negara yang memang ingin mendorong kegiatan riset, penguasaan teknologi, sekaligus mendorong inovasi, maka tidak ada cara lain bagi kita untuk mempunyai wahana yang bisa memperkenalkan iptek untuk segala usia, terutama dari sejak usia dini. Karenanya keberadaan Science Center seperti PP Iptek memang sangat dibutuhkan untuk negara seperti Indonesia, dan karenanya kita akan terus mengembangkan PP Iptek, Pusat Peragaan Iptek, sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini kita sudah masuk revolusi industri keempat, berarti akan ada perubahan teknologi yang mungkin masif, signifikan dibandingkan periode revolusi industri sebelumnya. Dan tentunya keberadaan PP Iptek, khususnya wahana yang ada di dalam PP Iptek, berikut alat peraga, dan juga perkembangan informasi mengenai kemajuan teknologi, harus segera menyesuaikan dengan derap revolusi industri keempat tersebut. Dan tentunya ini tidak hanya sekedar kita memperbaharui alat-alat peraga ataupun produk-produk yang ada di dalam PP Iptek tersebut, tapi yang lebih penting juga adalah penguatan sumber daya manusia dalam PP Iptek itu sendiri. Di samping kita juga harus makin mendekatkan Science Center atau PP Iptek dengan customer-nya, dengan pihak-pihak yang menjadi stakeholder-nya, utamanya adalah para pelajar. Dan karenanya kita akan pastikan PP Iptek akan selalu mengikuti perkembangan zaman, interaktif, ya, di mana para pengunjungnya bisa merasakan langsung bagaimana pengalaman berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan satu lagi memang harus menjadi semacam showcase bagi kemajuan teknologi Indonesia dan kesiapan Indonesia menuju ekonomi yang berbasis inovasi. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua. Baik, ini masih untuk Bapak Menteri pertanyaannya. Apa dukungan dari Kemenristek BRIN dari sisi policy dan regulasi, serta fasilitasi agar semakin tumbuh dan berkembang berbagai kegiatan iptek di kalangan pelajar, sehingga anak-anak generasi ke depan menjadi kampiun di bidang ini atau berobsesi mencetak generasi Habibie ke depan yang diperhitungkan di kancah dunia? Kami persilakan Pak Menteri. Ya, untuk bisa makin memperkenalkan dan membuat anak-anak menyukai ilmu pengetahuan dan teknologi, ada dua pendekatan yang kami lakukan.
Yang pertama tentunya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kita ingin memastikan agar kurikulum ilmu pengetahuan teknologi itu sudah diperkenalkan kepada siswa sejak kecil, ya, tetapi tidak hanya sekedar diperkenalkan, tetapi cara memperkenalkannya itu yang lebih penting. Kami melihat bahwa semangat atau keinginan seseorang menjadi peneliti atau menjadi inovator itu sudah lahir sejak usia dini ketika di sekolah. Dan tentunya iklim pengajaran di sekolah harus memberikan ruang kepada siswa yang mempunyai potensi tersebut untuk berkembang. Salah satunya yang perlu didorong adalah keingintahuan. Ya, jadi artinya sistem pembelajaran di kelas, di sekolah, terutama di SD, tidak boleh hanya searah, hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, tetapi sang guru tersebut harus memberikan ruang agar anak-anak tersebut bisa memuaskan rasa keingintahuan dan didorong untuk mencari tahu apa yang memang menjadi pertanyaan dari anak-anak tersebut. Jadi tidak sekedar hanya memberikan jawaban dan kemudian puas dengan jawaban tersebut, tapi anak-anak ditantang untuk mencoba mencari jawaban atas pertanyaan mereka sendiri dan mencoba menyampaikan apa yang menjadi keingintahuan mereka dan kemudian harus bisa menjelaskan bagaimana cara untuk memenuhi keingintahuan tersebut. Ya, itu adalah pendekatan dengan kurikulum. Pendekatan kedua tentunya adalah bagaimana mendekatkan anak didik, terutama di tingkat SD, SMP, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Nah, langkah yang bisa dilakukan adalah di era media sosial seperti sekarang, di mana anak-anak sudah terbiasa ya melalui handphone, melalui iPad, melalui komputer, ya untuk berinteraksi dengan media sosial, dan kita tentunya upayakan agar melalui media sosial, baik melalui YouTube misalkan, ya, maupun melalui cara-cara lain, kita ingin memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pendekatan populer, ya, sehingga diminati oleh anak-anak atau siswa SD dan SMP, dan mudah-mudahan itu memancing keinginan mereka untuk kemudian di suatu hari, di kemudian hari, menjadi peneliti yang tidak hanya berkelas nasional, tetapi juga berkelas dunia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Amin. Terima kasih Bapak Menteri. Untuk pertanyaan berikutnya. Iya, berikut masih untuk Bapak Menteri. Bapak mohon izin, tantangan apa yang dihadapi bagi generasi muda dalam pengembangan dunia iptek di Indonesia menurut Bapak, Pak? Ya. Yang pertama tentunya adalah konten atau materi terkait ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, ya, baik yang ada di kelas, ya, maupun yang tersedia secara umum. Nah, tentunya menjadi tugas kita semua untuk memastikan akses yang sebesar-besarnya bagi generasi muda kita terhadap iptek, ya, baik dalam bentuk pengetahuan yang sederhana, informasi yang sederhana, sampai eksplorasi agar mereka bisa mewujudkan talent mereka, bakat mereka, keingintahuan mereka di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal lainnya yang masih harus ditambahkan untuk generasi muda kita adalah yang disebut sebagai soft skill. Kalau kita tadi sudah memberikan materi atau basically adalah hard skill, maka soft skill harus didorong. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan rasa keingintahuan, ya, selalu berupaya untuk mencari apa solusi dari suatu permasalahan. Tapi di samping itu juga salah satu soft skill yang sangat dibutuhkan adalah persiapan untuk tidak gampang menyerah. Ya, bagaimana caranya agar generasi muda yang berminat dalam bidang iptek tidak gampang putus asa, tidak mudah untuk menarik diri begitu saja apabila menghadapi kesulitan. Karena dalam ilmu pengetahuan teknologi, apalagi dalam kegiatan riset, sangat mungkin kita mengalami kebuntuan, ya, tidak bisa beranjak dari suatu posisi, dan kemudian kadang-kadang membuat frustrasi. Dan kemudian akhirnya membuat orang tidak tertarik untuk melakukan riset lebih jauh. Nah, inilah soft skill untuk
menguatkan bagaimana caranya agar seseorang itu sanggup menghadapi tantangan yang begitu berat. Yang terakhir tentunya karena ilmu pengetahuan teknologi itu berkembang sangat cepat, ya, tidak hanya dalam hitungan tahun, kadang-kadang dalam hitungan bulan, maka kita membutuhkan kemampuan generasi muda yang adaptif terhadap perubahan dan perkembangan teknologi itu sendiri. Kita harus menjaga agar generasi muda kita tidak tertutup, tapi selalu terbuka terhadap adanya perubahan dan selalu berupaya untuk mengikuti apa itu perubahan yang terjadi, dan yang paling penting kemudian bisa menguasai segala permasalahan yang timbul setelah perubahan itu terjadi. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan kepada generasi muda Indonesia. Baik Bapak, terima kasih. Tadi tantangannya. Untuk berikutnya pertanyaannya. Ya, kalau tadi tantangan, sekarang bagaimana Kementerian Riset dan Teknologi mendorong Science Center daerah untuk mendigitalisasi diri dalam menghadapi pandemi? Begitu Bapak Menteri, kami persilahkan. Dalam kondisi pandemi, di mana kita tidak disarankan untuk sering-sering berkumpul atau sering-sering melakukan aktivitas di luar, artinya di luar rumah, maka kami mendorong agar PPIPTEK dan Science Center daerah untuk membuat istilahnya versi digital dari pusat peragaan atau Science Center itu sendiri, ya. Dan ingat bahwa ini adalah pusat peragaan atau Science Center, berarti segala sesuatunya harus berbasiskan saintifik dan mencerminkan perkembangan teknologi. Dan saat ini teknologi yang sangat berkembang adalah teknologi digital, di mana banyak hal sudah didigitalisasi. Nah, barangkali satu hal yang kemudian harus didorong itu adalah museum secara daring, ya. Jadi apa yang ada dalam PPIPTEK yang barangkali bisa dikategorikan sebagai mirip dengan museum atau apa yang ada dalam Science Center daerah itu harus bisa dibuat versi digitalnya sehingga baik pengunjung museum maupun terutama anak didik dari SD sampai perguruan tinggi akan bisa mengikuti apa yang ada di dalam pusat peragaan IPTEK atau Science Center daerah itu sendiri. Tetapi yang lebih penting barangkali di versi digital ini adalah bagaimana kita bisa memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada para pengunjung website tersebut. Ya, kita harapkan tidak hanya mereka melihat apa yang diperagakan di PPIPTEK atau Science Center daerah, tetapi kemudian diberikan link sehingga mereka bisa mencari tahu lebih dalam, ya, dasar teori, para penemunya, atau barangkali perkembangan dari teori di bidang ilmu pengetahuan teknologi atau penemuan terakhir di bidang ilmu pengetahuan teknologi. Sehingga kita bisa harapkan nanti versi digital dari PPIPTEK maupun Science Center daerah ini akan menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan yang lengkap dan bisa menjadi referensi utama ketika seseorang melakukan kegiatan penelitian. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Amin. Semoga terlaksana ya Bapak. Sebetulnya masih banyak pertanyaan untuk Bapak Menteri, tetapi kita tidak bisa tampilkan semua, tapi itu sudah intinya. Selanjutnya untuk sesi kedua pertanyaan, kami tujukan untuk PPIPTEK, betul ya, dan akan diwakili oleh Bapak Syahrial. Kami persilakan, mungkin bisa ditayangkan pertanyaannya. Ya. Silakan Bapak, Lomba Sains Studio saat ini hanya diikuti peserta tingkat SD dan SMP. Ke depan apa ada rencana Lomba Sains Studio untuk tingkat SLTA atau SMA, Pak? Baik, sebenarnya secara konsep kita sudah siapkan, bahkan sampai dengan lomba anak PAUD. Hanya keterbatasan dari sisi kesiapan tim juri dan teknis lainnya, sehingga kita baru bisa melakukan lomba tingkat SD dan SMP. Dan kami masih berusaha dalam waktu dekat akan ada beberapa lomba lagi. Dan kalau memang tahun ini tidak bisa, kita akan lakukan di tahun depan dengan melibatkan semua tingkatan umur dari PAUD, SMP, dan bahkan SMU dan umum. Insya Allah mungkin akan kita lakukan nanti di tahun depan. Saya kira belajar dari yang kita lakukan sekarang ini,
ternyata memang kendalanya tidak banyak, tidak sedikit. Dan satu info juga Pak Menteri, kita melihat faktualnya ternyata ada beberapa daerah yang makin ke timur itu infrastruktur IT-nya Pak yang sangat. Kami sedih waktu kami berkunjung ke Pontianak, jadi anak-anak yang mengikuti itu bahkan bisa berjalan belasan kilometer untuk mencari jaringan Pak untuk mengupload hasil karya mereka. Saya kira ini jadi masukan buat kami dan lomba-lomba berikutnya kita akan coba cari satu cara yang lebih efektif sehingga semua anak-anak didik bisa punya kesempatan untuk ikut dalam lomba yang kita selenggarakan. Saya kira itu, Bu. Siap, Pak Syahrial. Terima kasih banyak, Bapak. Masih ada satu kuku lagi pertanyaan untuk Bapak Syahrial. PP Iptek rencananya akan meresmikan aplikasi PP Iptek virtual. Kapan, tujuan, dan manfaat bagi masyarakat? Tadi sepertinya sudah, tapi mohon izin Bapak untuk media boleh diinfokan. Mungkin kalau bisa di Bu Ika ditampilkan suasana virtual kita seperti apa tadi karena waktu. Ya. Baik Pak Menteri, Pak Sesmen, dan Bapak Ibu sekalian ada juga yang cintai wartawan. Jadi kami dalam persiapan diharapkan di bulan November nanti kita akan adakan soft launch untuk virtual PP Iptek. Sebab melihat suasana pandemi ini Pak Menteri, dan sementara minat kunjungan terhadap PP Iptek masih tetap tinggi, sehingga kita inisiasi seperti ini. Bahkan ada beberapa sekolah sudah mendaftar untuk mengunjungi kami melalui virtual ini Pak. Ini seperti sekilas Pak yang kita persiapkan. Nah ini kita harapkan perkanan Pak Menteri di November nanti kita akan adakan acara peresmian ini. Memang belum sempurna, tapi dengan kondisi seperti sekarang, paling tidak anak didik tidak mesti harus ke PPIP pada saat mereka ingin berkunjung ke Science Center. Nah ini kemudian dua poin yang kita akan resmikan juga adalah evolusi teknologi dari zaman batu sampai kondisi sekarang. Itu juga sudah kami persiapkan, insya Allah dalam waktu dekat ini bisa siap untuk diresmikan. Saya kira demikian, Bu. Siap Bapak Syahrial, terima kasih sudah sangat jelas informasi terkait PP Iptek virtual ya Pak ya. Mungkin pertanyaannya karena terkait waktu, kami masih ada banyak sekali pertanyaan dari melalui video conference, chat Zoom, dan kanal YouTube. Tetapi karena waktu kami mohon maaf, tapi tadi sudah inti dari acara ini sudah terjawab semua ya Bapak Ibu teman-teman media semuanya yang melalui YouTube juga. Selanjutnya Bapak Ibu mohon izin, acara sudah selesai, tetapi kami mohon izin kita akan melakukan foto virtual. Jadi untuk adik-adik di dalam room bisa menyalakan videonya. Jadi nanti biar ada Pak Menterinya di tengah bisa di screenshot. Ya, silakan berpose. Kami mohon izin Bapak Menteri kita akan melakukan foto bersama melalui virtual seperti ini. Jadi nanti akan di screenshot begitu saja. Jadi ada kenang-kenangan pernah video conference bersama Bapak Menteri begitu Pak. Ya kami persilakan. Tim host kami juga akan membantu men-screenshotkan kalau adik-adik atau ibu sekalian Bapak Ibu mau screenshot bisa di komputer masing-masing. Itu bisa. Mau di-setting maju mundurnya bisa. Bisa dipilih screen yang mau di-screenshot. Kalau mau screenshot sendiri. Kami tim host juga sudah membantu screenshot. Iya, silakan berpose semuanya, boleh mungkin posenya gimana ya biar sama ya. Mungkin dadah ya, mungkin boleh kasih tangan ya, begini ya, dadah kita semua ya. Jadi bersama-sama begitu, mohon izin Bapak Ibu silakan kita hitung bersama, 1, 2, 3. Baik, boleh kita kasih waktu sebentar untuk mungkin menggeser. 1, 2, 3. Baik.